Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Sylvia, NPM 18160107. Di sini saya akan menjelaskan dan juga memberikan contoh tentang materi pengertian belajar. Nah, belajar itu ada dua definisi pengertian belajar. Definisi yang pertama itu belajar adalah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, yang dimana pengalaman itu terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Definisi yang kedua itu adalah belajar adalah proses tingkah laku atau dalam arti luas itu ditumbuhkan atau diubah melalui praktek atau latihan. Nah, dari dua definisi tersebut itu terlihat bahwa belajar itu merupakan perubahan perilaku yang terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan. Tetapi tidak semua perubahan perilaku itu merupakan hasil dari belajar. Artinya ada perubahan perilaku yang dipandang sebagai bukan hasil dari belajar. Nah, ada tiga perilaku yang bukan hasil belajar. Yang pertama itu ada kecenderungan perilaku instingtif, yang kedua itu ada kematangan, dan yang ketiga itu ada perilaku keadaan sementara. Nah, apa itu kecenderungan perilaku instingtif? Kecenderungan perilaku instingtif itu adalah pola respon yang dibawa sejak lahir oleh si individu tersebut. Artinya anak itu mempunyai insting, jadi dia akan akan memperlihatkan kecepatan tanggap anak tersebut ketika merespon sesuatu, atau ada umpan balik, timbal balik dari anak tersebut. Artinya umpan balik atau respon kecepatan tanggap seorang anak itu dibawanya sejak lahir. Jadi bukan karena proses belajar dia, melainkan dibawa oleh sejak lahir. Itu adalah kecenderungan perilaku instingtif. Nah, yang kedua itu adalah kematangan. Nah, jika di sini kematangan itu dapat diartikan sebagai kesiapan organ fisik maupun psikis untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Artinya perubahan yang lebih merupakan hasil pertumbuhan fisik dan perubahan biologis. Kita pastinya sudah pernah belajar mengetahui tentang sel-sel yang ada pada tubuh kita, yang artinya ketika mengalami perkembangan itu pasti mengalami juga yang namanya kematangan dari dalam diri seseorang. Artinya ketika kematangan itu bertumbuh, kematangan itu berkembang, itu akan mempengaruhi pola pikir pada seorang anak. Kematangan, tapi bukan pada hasil proses belajarnya atau hasil dari bagaimana cara belajarnya, tetapi itu adalah perubahan fisik dari individu tersebut. Karena di sini proses belajar yang dialami manusia, baik itu yang berkaitan dengan kemampuan fisik, psikis maupun sosial, itu akan bergantung kepada perpaduan antara kematangan dan pengalaman. Nah, itu tadi ketika seorang anak
itu pasti mereka belum tahu apa pengalaman itu apa sih gitu. Mereka belum tahu. Anak-anak sekolah dasar itu belum mengerti tentang apa itu pengalaman. Bahkan kita sendiri pun belum menyadari apa itu pengalaman, tetapi pengalaman itu bisa kita artikan hal yang sudah kita alami, dan itu pastinya memiliki sebuah pembelajaran sendiri bagi individu itu. Nah, itu yang dinamakan adalah hasil dari belajar. Itu namanya pengalaman. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada perilaku keadaan sementara. Perilaku keadaan sementara itu seperti keletihan atau kekuatan pengaruh obat-obatan tertentu. Nah, di sini obat-obatan yang seperti apa? Di sini bukan obat-obatan yang seperti narkoba atau yang lain sebagainya itu, karena di sini kan kita sedang membahas tentang pengertian belajar, yaitu bimbingan belajar yang ada di sekolah belajar, yang ada di sekolah dasar. Jadi di sini maksudnya keadaan sementara itu contohnya tuh keletihan atau kelelahan. Jadi anak sekolah dasar itu umumnya kita tahu stamina mereka itu lebih lemah daripada kita. Mereka mudah atau cepat lelah, cepat letih, tapi itu hanya keadaan sementara. Ketika lelah atau letihnya sudah hilang, maka stamina mereka akan kembali seperti sedia kala, normal. Namun di sini yang dibilang ada pengaruh obat-obatan itu ketika ada anak yang staminanya lemah, itu orang tuanya pasti akan memberikan vitamin. Nah, vitamin itu termasuk obat-obatan, vitamin atau yang semacamnya untuk meningkatkan stamina anak. Nah, itu tadi di sini pengaruh obat-obatan itu akan hilang dan akan kembali normal seperti sedia kala. Sama seperti letih, kelelahan seperti biasa anak-anak pada umumnya yang tidak meminum vitamin untuk meningkatkan stamina. Itu akan kembali normal seperti biasa. Jadi kurang lebihnya memang seperti itu. Jadi keletihan karena pengaruh obat-obatan itu hanya akan bersifat sementara. Nah, itu perilaku, bukan dari hasil belajar. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan saya beri contoh. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika penyampaian saya kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.